Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ernawati, NPM 21755046, mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang kas dan setara kas. Definisi kas dan setara kas. Kas adalah saldo kas atau cash on hand dan rekening giro atau demand deposit, yang dimana saldo kas adalah uang simpanan berupa tunai yang tersisa hasil dari debit dan kredit. Sedangkan rekening giro adalah berupa simpanan dari nasabah atau perseorangan ataupun badan usaha dalam rupiah ataupun mata uang asing. Setara kas atau yang biasa disebut cash equivalent adalah investasi yang sifatnya sangat liquid, berjangka pendek, dan yang dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah yang dapat ditentukan dan memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan. Agar termasuk dalam setara kas, suatu pos harus atau segera dapat dikonversi menjadi kas, yang artinya memiliki jangka waktu yang sangat pendek, yang termasuk setara kas, misalnya investasi segera jatuh tempo 3 bulan atau kurang, yang dimana deposito jangka pendek kurang dari 3 bulan. Investasi dalam bentuk saham tidak termasuk setara kas, karena sangat mungkin mengalami risiko perubahan nilai yang signifikan. Saham tidak termasuk, kecuali preferen yang jatuh temponya telah ditentukan. Adapun cerukan atau bank overdraft termasuk dalam kas atau setara kas, yang dimana cerukan atau bank overdraft adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pengelolaan bersaldo positif, namun juga di hari lain bisa bersaldo negatif atau overdraft. Dalam keadaan tersebut, cerukan termasuk ke dalam komponen kas dan setara kas. Komposisi kas diantaranya yaitu uang kertas, uang logam, travel check, giro, dan cek belum disetor. Nah, ini semua adalah komposisi kas. Misalnya, kalau akhir bulan ada yang namanya consignment untuk mengetahui saldo kas yang ada di tangan. Terus untuk mengecek seperti cek dalam perjalanan atau cek yang belum dicairkan. Adapun perbedaan cek dan giro. Cek adalah biasanya bisa kita tarik atau kita uangkan langsung. Nah, sedangkan giro tidak bisa diuangkan langsung, jadi harus dipindah bukukan terlebih dahulu. Komposisi kas lain, yang dimana terdapat yang pertama cek mundur, yang dimana cek dapat diuangkan pada tanggal yang tercantum di dalam cek tersebut. Cek mundur dapat diklasifikasikan sebagai kas setelah tanggal cek tersebut dapat dituangkan. Yang kedua yaitu cek kosong, yang dimana terjadi karena rekening koran perusahaan yang mengeluarkan cek tidak mempunyai dana, cek dalam keadaan rusak, atau kesalahan informasi yang tercantum di dalam cek. Item ini lebih dilaporkan. Yang ketiga, kas yang dibatasi penggunaannya. Jika dibatasi lebih kecil, maka ditempatkan di aktiva lancar. Nah, jika lebih dari setahun atau lebih besar, maka ditempatkan di aktiva tidak lancar. Yang keempat yaitu surat berharga yang berupa saham dan obligasi. Saat dijual baru dimasukkan ke dalam kas. Yang kelima yaitu simpanan di bank, baik bank luar negeri, dikurskan ke Rp atau ke rupiah. Jika tidak bisa diambil sewaktu-waktu, maka dilaporkan terpisah. Dan selanjutnya yaitu bank overdraft, terjadi karena pemilihan dana atau deposan atau mass check dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan dengan jumlah dana yang tersimpan di bank. Item ini dilaporkan sebagai utang lancar. Dan yang terakhir yaitu cek yang belum dikirimkan atau undelivered check. Cek yang telah dibuat tapi belum diserahkan kepada pihak yang berhak menerima. Jika pada tanggal neraca terdapat item seperti ini, maka dapat diklasifikasikan sebagai kas. Penyajian kas dalam laporan posisi keuangan disajikan dalam kelompok aset lancar, yang dimana diurutkan di paling atas. Namun penyajian laporan keuangan menurut IFRS justru meletakkan aset lancar pada bagian bawah, sehingga kas diletakkan pada bagian paling bawah dalam laporan posisi keuangan. Pengungkapan kas dalam laporan keuangan meliputi pengungkapan kebijakan akuntansi dan informasi rincian kas yang dimiliki oleh perusahaan. Adapun kebijakan akuntansi, kas menjelaskan secara umum komponen kas dan bagaimana perusahaan mengklasifikasikan kas. Dan adapun kebijakan akuntansi juga menjelaskan bagaimana perusahaan menyajikan bank overdraft atau cerukan. Adapun karakteristik kas, yang pertama yaitu aktif tapi tidak produktif.
Untuk memperoleh rentabilitas, kas tidak boleh dibiarkan menganggur atau idle kas. Untuk memperoleh pendapatan, kas harus diubah terlebih dahulu menjadi persediaan, piutang, dan seterusnya. Tetapi juga tidak diperkenankan seluruh kas diubah bentuknya, karena perusahaan akan kesulitan beroperasi apabila tidak disediakan kas yang memadai. Dari kondisi ini, maka manajemen harus mampu menciptakan adanya keseimbangan antara kedua kepentingan tersebut. Adapun karakteristik kas yang kedua yaitu tidak memiliki identitas kepemilikan sehingga mudah dipindah tangankan. Dengan kondisi ini, maka manajemen harus yakin bahwa yang pertama, setiap pengeluaran kas harus sesuai dengan tujuan. Yang kedua, semua uang yang seharusnya diterima benar-benar diterima. Dan yang ketiga yaitu tidak ada penyalahgunaan terhadap uang milik perusahaan. Pengendalian internal kas. Pengendalian internal kas adalah semua sarana, alat, mekanisme yang digunakan oleh perusahaan guna untuk mengamankan, mencegah pemborosan dan menyalahgunakan kas. Yang kedua yaitu menjamin ketelitian dan dapat dipercaya atau tidaknya data akuntansi tentang kas. Yang ketiga yaitu untuk mendorong dicapainya efisiensi. Dan yang keempat yaitu untuk dipatuhinya kebijakan manajemen tentang kas. Teknik pengendalian kas. Yang pertama, karyawan yang jujur dan kompeten, serta memiliki tanggung jawab. Yang kedua, terdapat pemisahan tugas antara pihak yang melakukan otorisasi dengan pembayaran, pihak yang melakukan pengelolaan kas dan pencatatan, pihak pengguna, dan pihak pembayar. Yang ketiga, melaksanakan rotasi tugas untuk karyawan yang melaksanakan kegiatan klerikal. Yang keempat, penggunaan lemari besi atau berangkas untuk menyimpan kas atau di ruang tertutup dengan akses terbatas. Yang kelima yaitu penerimaan dan pengeluaran kas menggunakan rekening yang berbeda. Yang keenam, pengeluaran uang dilakukan melalui bank dan menggunakan cek sehingga terdapat pengendalian pencatatan oleh pihak lain. Yang ketujuh, penerimaan kas dilakukan melalui bank untuk keamanan dan pengendalian pencatatan. Yang kedelapan, penggunaan sistem imperes kas kecil untuk memenuhi kebutuhan kas dalam jumlah kecil. Yang kesembilan, rekonsiliasi antara pencatatan perusahaan dengan rekening koran bank. 10. Pemeriksaan fisik kas secara berskala dan tiba-tiba. Sistem imperes kas kecil. Dalam pengelolaan kas kecil dikenal dengan dua metode, yaitu metode imperes dan metode fluktuasi. Biasanya penggunaan metode tersebut akan disesuaikan dengan kondisi perusahaan. Adapun yang pertama yaitu sistem imperes, yang dimana sistem imperes kas kecil adalah mekanisme kas kecil di mana dana dipertahankan tetap. Dengan menggunakan metode imperes, perusahaan hanya perlu bukti pembayaran sebagai tanda telah mengeluarkannya uang atau kas untuk keperluan operasional. Dalam melakukan metode imperes dalam mengelola kas kecil, kita perlu melakukan pencatatan secara rinci agar setiap pengeluaran tersebut dapat ditinjau kembali oleh manajemen perusahaan sebagai pertimbangan apakah jurnal kas kecil akan bertambah atau tidak. Adapun metode yang kedua yaitu sistem fluktuasi, yang dimana dalam sistem ini dana kas kecil tidak ditetapkan sejumlah tertentu sehingga saldonya bervariasi dari waktu ke waktu. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.